Sekarang apa kita tidak malu? Mohon maaf, tempat ibadat sangatlah mewah, megah. Namun yang ibadat 1, 2, 3, lah ini yang kita harus malu kepada diri kita sendiri, di mana letak iman bangsa Indonesia, di mana letak iman kita, termasuk di mana letak iman saya. Para kesatria sekarang punya kaum Brahmana enggak gitu loh, punya pujangga enggak? Salam mulia Mbah. Salam mulia. Ini kita rekaman di bulan Juli 2021 nggih, masih awal Juli. Yang mana kondisinya pandemi sedang meningkat tajam, istilahnya begitu. Di berbagai daerah, di berbagai pelosok desa, bahkan khususnya di Pulau Jawa ini sudah mulai banyak yang meninggal dikatakan positif COVID begitu. Yang menjadi pertanyaan saya, dalam keadaan yang seperti itu secara umum kan ada yang bilang mengerikan begitu Mbah, mengerikan atau mungkin was-was atau mungkin takut gitu ya, apalagi namanya kematian kan menakutkan. Nah, terkait itu bagaimana sikap kita dalam menghadapi lonjakan pandemi ini Mbah? Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara utara soda antini distrito Om wilahing jati nugoni ajat-ajate leluhur Nusantara tabe-tabe uluk salam mulia. Ya kelihatannya ironis ya. Ironis itu apa? Ya, ironis ya. Terlalu menghinakan diri manakala kita terlalu berpanik-panik amat ya. Karena bangsa kita kan bangsa yang besar, bangsa yang banyak para brahmana. Kalau saya bilang ulama nanti kelihatannya sangat spesifik lah. Banyak pujangga gitu. Kalau zaman Keraton Solo saja kan masih ada nama Pujangga Ronggowarsito yang konon itu bisa ini, bisa itu gitu loh. Lalu dalam sejarah Mataram Yogyakarta ya, Mataram Panembahan Senopati di Yogyakarta, kita berkaca daripada Yogyakarta pada tahun tertentu dalam sejarahnya itu ada sebuah penyakit yang sifatnya pandemi. Kalau dulu kan mungkin PBB belum berbicara ya. Persatuan Bangsa-Bangsa itu kan baru kemarin. Kalau Indonesia iring Indonesia merdeka gitulah. Lah kalau dulu kan mungkin belum ada PBB. Namun berkaca daripada Keraton Yogyakarta Hadiningrat, ketika ada sebuah pandemi atau wabah, lalu tumbuhlah yang namanya pusaka tunggul wulung kalau nggak keliru itu. Lalu diarak dengan cara yang tidak masuk akal, kayak gitu kan nggak mana mungkin bisa di lab. Cara sekarang ada laboratorium saja kan baru berapa tahun. Nah, sekarang pemikiran Indonesia ini kan diajak kepada apa-apa faktual, sehingga hal yang demikian, yang irasional, percaya atau tidak kalau kanker payudara dulu bisa sembuh dengan talang timba. Talang timba tahu apa? Salang timba. Tambang timba begitu loh. Lah, ini kan irasional, tapi kan faktual juga. Lah, rumusnya kangen di pada baik goleti ya sama juga. Ketika kepala kita sakit yang disuntik itu pantatnya. Kan seperti itu. Ya, ini kalau saya kan banyak membaca komentar juga. Banyak yang berkomentar segala sesuatu harus faktual berdasarkan apa? Ilmiah yang ini, ilmiah yang itu, tapi semestinya hal yang ilmiah ini kan pandemi sudah berapa tahun? Setahun lebih. Mestinya secara ilmiah pun harus bisa membuktikan kesembuhan ini. Lah, saya akan menceritakan berdasarkan pengalaman daripada Indonesia ketika itu Mataram Panembahan Senopati yang tumbuh di Keraton Yogyakarta, dan sekarang niscaya pusakanya juga masih ada, namun ada pusaka tidak mungkin, kemungkinan besar tidak bisa serta-merta dalam mengaktifkannya. Itu pusaka tunggul wulung kalau nggak keliru. Oke.
untuk bisa menolak balak gitu loh. Lah sekarang yang saya katakan itu bagaimana Indonesia bisa menolak balak. Sekali lagi saya mengatakan bagaimana Indonesia bisa menolak balak, ya. Dan harus mendengarkan kata-kata Brahmana, kata-kata kaum Brahmana terutama. Jadi kaum kesatria maksudnya kaum piyayi kalau istilah dulu ya. Kalau sekarang ya pegawai negeri, pejabat gitu loh. Ini harus mendengarkan perkataan Brahmana sehingga tidak carut marut taruhlah Brahmana yang sejati. Brahmana yang sejati itu kan bukan Brahmana mohon maaf bulpiri. Kalau sekarang saya mengatakan Brahmana sekarang bayaran itu ibaratnya mohon maaf segala sesuatu ibaratnya ada rentetannya dengan uang. Ini kan bukan Brahmana yang sejati menurut saya loh. Menurut saya, menurut yang lain monggo saja. Lah ini mestinya kita itu harus tuhu. Makanya kasta Brahmana kan paling tinggi kepada daweh Brahmana. Brahmana yang sejati yang saya maksud adalah yang betul-betul bisa merantai ke langit, bisa menanyakan apa tolak balak daripada pandemi ini. Ini yang saya katakan lah. Saya ingin mempertanyakan di mana letak iman bangsa Indonesia. Sekarang saya berhak bertanya, di mana letak iman bangsa Indonesia? Jangan-jangan ini imannya keliru begitu loh. Maksudnya iman keliru yang dituju Tuhan, namun di situ bermegah-megahan, ya kan? Yang di mana bermegah-megahan adalah di antara salah satu larangan daripada Tuhan yang Maha Esa, dan janganlah engkau bermegah-megahan apabila engkau mengetahui. Sekarang apa kita tidak malu? Mohon maaf, tempat ibadat sangatlah mewah, megah. Namun yang ibadat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, subuh mungkin hanya 2 gitu loh. Nanti maghrib mungkin hanya 7 ya kalau di tempat peribadatan tertentu gitu. Lah ini yang kita harus malu kepada diri kita sendiri, di mana letak iman bangsa Indonesia? Di mana letak iman kita? Termasuk di mana letak iman saya begitu loh. Di mana letak iman saya? Sebab segala sesuatu yang namanya pandemi ini kan makhluk halus ya. Makhluk halus kok dilawan dengan jasad, artinya dengan yang kasar gitu loh. Artinya saya ingin mengatakan tidak cukup ilmiah saja, namun non ilmiah mestinya harus ditempuh. Sekali lagi saya mengatakan, saya tidak menampik ilmiah ya. Artinya pendapat para kaum pinter, pendapat kaum yang cendekiawan dan sebagainya. Namun semestinya sebagai bangsa yang beriman, kira-kira kalau Indonesia berdiri itu dasar imannya kuat sekali enggak? Dasar keyakinannya, dasar kebersamaannya, dasar imannya. Lah sekarang di mana titik iman itu maksudnya? Titik iman artinya kita harus kembali kepada iman yang sejati. Iman yang sejati itu ya kita cari sendiri lah. Nanti kalau saya mendefinisikan itu kan keliru juga. Iman sejati menurut saya ibaratnya kan nggak pas. Iman yang sejati itu iman yang seperti apa? Jangan iman kalah oleh imun. Artinya, mohon maaf, imunisasi sekarang lebih dikatakan itu adalah preventif dohir, ya, itu penting. Namun ada lebih penting adalah preventif batin. Karena ini kita berhadapan dengan makhluk halus. Karena ini makhluk halus loh. Artinya hanya bisa dilihat dengan mikroskop. Bagi yang bisa melihat, bagi yang bisa, karena mikroskop ini kan masyarakat juga nggak bisa melihat caranya bagaimana mikroskop memakai, kan nggak bisa. Lah, ini ketentuannya adalah oleh kaum Brahmana, kaum yang sungguh-sungguh beriman. Saya mempertanyakan di mana letak iman para Brahmana kita. Di mana letak iman bangsa kita. Artinya para kesatria sekarang punya kaum Brahmana enggak gitu loh. Punya pujangga enggak? Kita turunan kaum yang meyakini adanya Brahmana. Meyakini adalah kaum yang tertentu. Kaum ibaratnya kaum Brahmana ini diletakkan pada posisi yang paling atas. Tidak sebaliknya sekarang. Sekarang kaum yang Brahmana itu mohon maaf ya, diukur dengan materi. Maksudnya begini loh. Santrinya banyak, tempat peribadatannya mewah, mobilnya banyak dan sebagainya. Apakah ini sudah beriman gitu loh. Kita berkaca benggala dari pengalaman yang sudah, posisi para kaum beriman seperti apa. Nah ini perjuangan kaum beriman yang sedang mohon maaf bela rasa dan lalu bela negara, bela bangsa. Ini tentu ada. Bukan berarti saya mengaku, bukan. Tapi saya yakin itu ada. Carilah itu dan lalu bagaimana solusinya. Artinya ini mesti hilangnya itu saya meyakini dengan tolak balak.
bukan dengan rasio belaka gitu loh. Saya mengajak kepada, artinya kita ingin secara seksama bagaimana pandemi ini bisa teratasi dengan hal-hal yang sifatnya bukan mistik ya, tapi hal-hal yang sifatnya petunjuk ilahi, lalu kita praktekkan, lalu kita secara seksama meyakini keimanan. Dan apabila itu belum tuntas, mestinya kita kalau Brahmana itu sudah dipercaya ibaratnya dengan pembuktiannya itu, kita bertanya lagi, kalau Brahmana sejati sudah ditemukan yang saya maksud, apabila petunjuk ini atau petunjuk tolak balak ini itu belum bisa menuntaskan, kita punya hak untuk bertanya lagi. Loh, ternyata dengan tolak balak ini ternyata masih belum mempan. Bagaimana caranya? Brahmana itu tentu maneges lagi gitu loh. Sebab di atas langit tentu ada langit. Jangan-jangan Brahmana itu belum tembus kepada titik yang sesungguhnya begitu loh. Lah, saya mengatakan bahwasanya di mana letak iman bangsa Indonesia, di mana letak iman kita, dan lalu mari kita seksama bagaimana bisa menemukan tolak balak yang dimaksud. Artinya saya ingin mengatakan bahwasanya makhluk halus ini, ya ini virus ini makhluk halus menurut saya. Jangan dilawan dengan logika belaka. Sekali lagi saya mengatakan makhluk halus ini jangan dilawan dengan logika belaka, tapi kita adalah turunan bangsa yang besar, bangsa yang punya pujangga seperti Empu Barada, bangsa yang kita punya pujangga seperti Ronggo Warsito dan sebagainya. Kita sepatutnya, sepantasnya mencari Brahmana yang sejati dan lalu mintalah keterangan apa tolak balak daripada pandemi ini. Terima kasih.